Setiap kali Anda bepergian dengan kereta, Anda mungkin pernah melihat beban gantung ini di dekat tiang dan sambungan kabel yang aneh di dekatnya. Apa sebenarnya itu? Mengapa tidak menggunakan susunan kabel konduktif sederhana yang mirip dengan sistem transmisi daya normal? Mari kita bahas topik ini. Dalam kasus sederhana ini, kedua ujung kabel dipasang seperti yang ditunjukkan. Perbedaan suhu akan menyebabkan masalah yang besar dalam desain ini. Saat suhu meningkat di musim panas, bahan akan memuai. Karena ujungnya tetap, maka akan mengakibatkan kabel kendur. Dan kabel yang kendur bebas berubah bentuk. Karena ini, kabel akan bergerak seperti gelombang, ada kemungkinan dihasilkan bunga api, dan pantograf bahkan bisa macet. Mungkin Anda bisa mengencangkan kabel ini sehingga bisa mengurangi kekenduran saat musim panas. Namun, kabel ini akan putus saat musim dingin karena bahannya berkontraksi. Sekarang jelas mengapa memasang kabel di kedua ujungnya bukanlah ide yang baik. Pengaturan alat overhead yang ideal harus selalu menjaga kabel kontak lurus sempurna, tanpa merusak kabel. Mari kita lihat bagaimana kita bisa melakukannya. Pertama, kita harus merancang sistem sederhana untuk menangani masalah ekspansi dan kontraksi ini. Dalam desain ini, kita mengganti sambungan tetap dengan katrol. Saat Anda memasang beban mati ke ujung bebas ini, lekukan kabel akan sangat berkurang. Di sini tegangan pada kabel sama dengan berat cakram. Pengaturan ini akan mengkompensasi setiap perubahan suhu. Semakin tinggi suhunya, semakin banyak beban yang akan ditarik ke bawah. Dengan pengaturan katrol dan beban ini, dapatkah kita menambah jarak antar kutub sampai batas tertentu? Jawabannya adalah tidak. Meskipun beban beton mengurangi melorotnya kabel, beban ini tidak pernah bisa sepenuhnya menghilangkan melorot, terutama bila rentang terlalu besar, bahkan dengan jumlah berat disk yang cukup pun, melorotnya akan tetap cukup besar. Berikut eksperimen mudah untuk membuktikannya. Rig eksperimental ini sama persis dengan sistem OHE. Salah satu ujung kabel dipasang di sini, dan ujung lainnya melewati katrol. Anda bisa lihat penurunannya. Mari tambahkan beban dan lihat apa yang terjadi pada sistem. Melorot berkurang. Sekarang, mari tambahkan satu beban lagi, beban yang sangat berat. Melorot sudah berkurang lagi, tapi tidak nol. Ini berarti bahwa jika menginginkan garis lurus yang sempurna di sini, Anda harus memiliki jumlah berat tak terbatas di sisi katrol. Karena itu, jarak maksimum yang diperbolehkan antar tiang adalah sekitar 50 meter. Solusinya sederhana, pasang lebih banyak penyangga di antaranya. Inilah triknya. Anda bisa melihat cantilever yang diperluas di penyangga ini. Ia harus bisa berayun seperti yang ditunjukkan, sehingga ketika terjadi perbedaan suhu, mereka tidak akan menghalangi pergerakan kabel. Namun, cantilever terakhir diperbaiki seperti yang kita lihat sebelumnya. Kita sudah mengembangkan unit kabel kecil atau peralatan overhead untuk kereta listrik. Sekarang, saatnya untuk membuat sistem OHE yang panjang dimulai dari desain ini. Solusinya sederhana. Cukup duplikat seluruh unit ini dan mulai unit baru ini sebelum unit pertama berakhir. Untuk menjaga kontinuitas listrik antar unit, digunakanlah beberapa kabel jumper fleksibel. Anda bisa melihat bagaimana kabel jumper menghubungkan unit pertama dan kedua secara elektrik. Kita bisa menjalankan kereta listrik kita dengan sukses menggunakan sistem ini. Anda bisa melihat dengan jelas bagaimana pantograf mengubah kontak dari satu unit OHE ke unit lainnya. Kita sukses melakukan uji coba kereta. Namun, jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan melihat bahwa kabel kontak masih sedikit kendur. Berat disk dan penyangga dengan lengan ayun tidak bisa menyelesaikan masalah melorot sepenuhnya. Bisakah Anda memikirkan solusi untuk memperbaiki masalah ini untuk selamanya? Kami akan memberikan satu petunjuk. Garis lurus yang hampir sempurna bisa didapat dengan bantuan satu lagi sistem kabel katrol yang dipasang sedikit di atas kabel kontak arus. Bisakah Anda menemukan solusinya sekarang? Relatif sederhana. Kedua kabel ini memiliki bentuk yang sama persis sekarang.
Jika Anda mengambil kabel penghubung yang disebut dropper yang memiliki panjang yang sama dengan jarak antara kabel, tidak ada yang akan terjadi pada bentuknya. Namun, apa yang akan terjadi jika kita menghubungkan kabel menggunakan pipet yang lebih pendek? Dropper yang lebih pendek ini jelas akan menarik kabel kontak ke atas, sambil menarik kabel atas ke bawah. Singkatnya, kekenduran kabel atas akan bertambah dan sementara kabel bawah akan memiliki 0 kekenduran sempurna pada titik ini. Kabel atas disebut katener dan kabel bawah jelas kabel kontak. Dengan menambah lebih banyak dropper, kabel kontak akan menjadi lebih lurus. Dropper ini juga menyerap getaran yang timbul dari interaksi antara pantograf dan kabel kontak. Kita bisa menyederhanakan sistem ini dengan menempelkan ujung kedua kabel ke katrol bersama. Namun, tegangan pada kabel harus sama seperti pada desain sebelumnya. Apakah ini berarti kita perlu menambahkan lebih banyak bobot? Jelas, ini bukan ide yang bagus. Mari kita terapkan pengaturan katrol pintar yang memberikan keuntungan mekanis luar biasa. 2 Newton gaya pada katrol memberikan 3 Newton tegangan di setiap kabel. Seperti yang Anda lihat sekarang, kabel kontak hampir lurus. Dengan sistem ini, pantograf selalu tetap bersentuhan dengan kabel kontak. Sampai sekarang kita telah melihat bahwa ATD terpasang di satu ujung dan ujung lainnya tetap. Kita melihat sebelumnya bagaimana menduplikasi unit sederhana ini untuk mendapatkan OHE yang panjang. Namun, sebelum menduplikasinya, jika Anda meniru desain sederhana ini, seluruh desain akan jauh lebih sederhana. Ini adalah desain OHE terakhir. Dari visual ini, Anda akan memahami banyak detail tentang desain tersebut. Kabel katener dipasang pada tegangan yang sama dengan kabel kontak. Jika tidak, akan ada aliran arus melalui dropper dan hilangnya energi yang tidak perlu. Selain itu, jika ada kerusakan pada kabel kontak, sistem tidak akan gagal. Silakan lihat desain jumper ini. Jumper melewati kabel katener. Ini berarti daya akan disuplai oleh kabel katener melalui jumper. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lain waktu.